Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Anissa Salsabila Silva dari kelas 12 IPA 1. Oke, di sini aku akan mempresentasikan PPT Sejarah Indonesia dengan judul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia pada masa Reformasi. Krisis politik, ekonomi dan moneter, sosial, hukum, serta kepercayaan. Indikasi keberhasilan pemerintah Orde Baru antara lain tingkat GNP atau Gross National Product pada tahun 1997 mencapai $1.200 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan inflasi di bawah 3%. Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten terhadap tekad awalnya munculnya Orde Baru. Pada akhirnya, pemerintah Orde Baru berakhir disebabkan oleh beberapa faktor yang diawali oleh krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Berikut ini berbagai krisis yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, krisis politik. Pada dasarnya, secara hukum kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh MPR sebagai wakil dari rakyat, tetapi ternyata anggota MPR sudah diatur sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan tingkat kekeluargaan dan nepotisme. Gerakan reformasi selain menuntut dilakukan reformasi total di segala bidang juga menuntut agar dilakukannya pembaruan terhadap 5 paket undang-undang. Pada pemilu tahun 1997, Golkar menang mutlak. PPP berhasil menambah beberapa kursinya di DPR, sedangkan PDIP mengalami penurunan secara drastis. Pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota MPR yang lebih mengarah pada unsur-unsur nepotisme. Namun pada kenyataannya, tidak semua rakyat memberikan dukungan terhadap hasil keputusan MPR tersebut, apalagi terhadap Kabinet Pembangunan 7 yang telah disusun oleh Presiden Soeharto dengan syarat unsur-unsur nepotisme, korupsi, dan kolusi. Pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus berdatangan ke gedung MPR. Mereka mendesak Soeharto mundur dari kursi presiden dan menuntut reformasi total. Yang kedua, krisis ekonomi dan moneter. Sejak tahun 1990-an, perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnasi titik bagi negara-negara berkembang, khususnya negara penerima bantuan dari luar negeri seperti Indonesia. Syarat yang dikemukakan Bank Indonesia tersebut menjadi acuan dalam melakukan pembangunan ekonomi. Tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia tidak mempresentasikan satupun dari kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia. Tetapi yang terjadi di Indonesia justru adanya krisis moneter yang ditandai dengan rendahnya sumber daya manusia, tingkat korupsi, dan kondisi instabilitas politik. Sebab utama adalah para spekulasi asing yang telah memborong dolar, lalu menjualnya dengan harga tinggi sehingga mata uang negara ASEAN terpuruk. Yang ketiga, krisis sosial. Ada 2 jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukung Soeharto atau menuntut Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Forum Kota. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan, menghapus dui fungsi ABRI, dan mewujudkan reformasi Indonesia secara optimal. Kondisi kehidupan masyarakat yang sangat sulit ditambah dengan angka pengangguran yang tinggi, kerusuhan sistematis yang terjadi di beberapa daerah Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1903 menjadi bukti dari adanya pergeseran sosial antara masyarakat. Yang keempat adalah krisis kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Muncul berbagai aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, seperti pemerintah mengumpulkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei.
Pada waktu itu Presiden Soeharto sedang berada di Kairo. Masyarakat menuntut agar Soeharto sebagai pemegang kekuasaan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Pada tanggal 15 1998, Soeharto kembali ke Indonesia dan mengundurkan diri dari kalangan mahasiswa. Yang kelima atau yang terakhir adalah krisis hukum. Seperti pada kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah eksekutif. Tak ada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sejak adanya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat Indonesia menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan dan posisi yang sebenarnya. Oke, itu tadi adalah video presentasi dari aku. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.